I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh that's the Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan membahas tentang komunikasi data dengan ponsel. Pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama jaringan komunikasi pada ponsel dan yang kedua komunikasi data dengan ponsel. Apa yang dimaksud komunikasi data dengan ponsel? Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi dengan ponsel mulai mengirim pesan SMS, panggilan suara, koneksi internet maupun mentransfer dokumen. Ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, panggilan suara maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau GSM. Namun karena makin berkembangnya teknologi internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain seperti berikut. Sebelum memasuki bagian-bagian komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet apa saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BTS. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Dalam satu kota atau wilayah terdapat banyak sekali BTS. Ponsel akan dilayani oleh BTS yang ada di sekitarnya, terutama yang paling dekat jaraknya. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis ketika ponsel sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lainnya. Itu sebabnya, dalam bahasa Inggris, ponsel disebut dengan mobile phone. Dalam keseharian kita, BTS ini biasanya disebut dengan tower pemancar sinyal. Semakin banyak BTS dalam suatu wilayah, maka sinyal yang diterima ponsel akan semakin mudah dan besar. Itulah kenapa di wilayah terpencil, sinyal akan susah kita dapatkan karena minimnya BTS yang dibangun. Selain itu juga, kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti berikut. Yang pertama, jarak dari BTS. Jarak antara pemancar sinyal BTS dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya. Semakin dekat akan semakin kuat, dan begitu juga sebaliknya. Jika ponsel dan BTS berada pada jarak yang berjauhan, sinyal akan semakin melemah. Yang kedua, material bangunan. Material beton, baja, dan sebagian besar bahan bangunan lainnya sangat dapat menghalangi sinyal seluler. Itulah mengapa saat kalian berada di ruang bawah tanah atau basement, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai menara karena terhalang dinding beton atau baja sehingga kekuatan sinyalnya menjadi lemah. Yang ketiga, halangan. Meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada antara ponsel dan BTS juga akan mengaruhi sinyal pada ponsel. Jika kalian berada pada ruang terbuka tanpa halangan apapun, sinyal ponsel akan kuat. Yang keempat, cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer. Jadi, saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya, ponsel kalian akan memiliki sinyal yang lebih baik
pada hari yang cerah daripada hari hujan atau berkabut. Yang kelima, pengguna lain dalam jaringan yang sama. Menara seluler hanya dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat yang bersamaan. Oleh sebab itu, jika dalam sebuah area BTS, ada banyak BTS yang terhubung dengan BTS tersebut karena kekuatan sinyalnya akan melemah. GPRS General Packet Radio Service. Yang ke B, G Essential Data Rate for GSM Evolution. Yang ke C, 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol Transfer Data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 38 kbps sampai 2 mbps. Yang ke D, generasi berikutnya ialah HSPA, High Speed Packet Access. Yang ke E, 4G atau LTE, Long Term Evolution. Yang kedua, komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kalian untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi media tanpa kabel. Yang pertama, koneksi dengan kabel. Yang kedua, koneksi dengan Bluetooth. Yang ketiga, koneksi dengan Wi-Fi.